Halo pencinta sepak bola dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng gue di sini, di Bermain Bola, tempat kita bedah tuntas semua drama, taktik, dan gairah dari atas rumput hijau. Halo semuanya. Hari ini, kita bakal terbang ke Nusa Tenggara Barat, karena, wah, sejarah baru saja terukir. PS Daegun resmi jadi raja baru setelah menumbangkan raksasa Persebi Bima di final Liga 4 PSSI NTB. Kemenangan yang luar biasa memang. Tapi, kemenangan ini nggak cuma soal skor 2-0 atau angkat piala. Kita bakal bahas tuntas dari mulai gol spektakuler Sukma Bakti, tangis haru warga Lombok Utara, sampai, ya, kita harus jujur soal kontroversi bentuk trofi yang lagi ramai diomongin netizen karena dianggap kurang wah buat level kompetisi nasional. Itu dia. Isu yang paling panasnya ya. Betul. Pertanyaannya jadi, apakah PS Daegun siap mengguncang putaran nasional? Atau justru urusan non-teknis ini yang bakal jadi sorotan? Jangan kemana-mana, kita kupas semuanya di sini. Let's kick off. Oke, mari kita mulai dari momen final yang dramatis itu. Kamis 12 Februari 2026 di GOR 17 Desember Mataram. Sumber-sumber kita menggambarkan atmosfernya itu panas banget. Bukan cuma karena cuaca Mataram ya, tapi tensi pertandingannya itu loh. Betul sekali. Ini bukan sekedar final biasa ya kan? Ini laga hidup mati. Di babak pertama, informasinya menyebutkan kalau Persebi Bima, yang katanya raksasa itu, justru lebih mendominasi. Oh gitu ya? Iya, mereka menekan terus. Tapi, nah ini dia, pertahanan PS Daegun yang digalang anak asuh M. Tohari ini tampil sangat tangguh, disiplin banget. Rapat berarti ya? Rapat sekali, makanya skor kacamata 0-0 bertahan sampai turun minum. Itu udah pencapaian tersendiri menurut saya, menahan gempuran tim sekelas Persebi. Nah, di babak kedua inilah ceritanya berubah. PS Daegun yang dianggap tim kuda hitam, malah tampil lebih percaya diri. Betul, jual beli serangan tak terhindarkan. Dan akhirnya, kebuntuan pecah. Menit berapa itu? Udah masuk akhir-akhir ya kayaknya. Udah di ujung, momen krusial terjadi di menit ke-80. Pemain senior, Alvan Bagas Baskara, berhasil mencetak gol pertama. Wah, menit 80. Itu udah pasti mengubah segalanya. Mengubah segalanya, baik di papan skor maupun secara psikologis. Para pemain Persebi pasti langsung drop. Dan cuma butuh jeda sebentar kan? Langsung ada gol kedua. Gol yang jadi buah bibir. Itu tercipta. Hanya 4 menit berselang, Marta Sukma Bakti menggandakan keunggulan. Nah, soal gol ini nih, beberapa sumber menggambarkannya sebagai gol spektakuler. Tapi deskripsinya agak beda-beda ya. Observasi yang jeli. Ada yang menyebut itu tendangan keras dari jarak jauh, yang lain bilang itu hasil gocekan maut di dalam kotak penalti. Menarik. Kenapa bisa beda-beda gitu ya? Menurut saya ini fenomena yang biasa terjadi. Sebuah momen kunci itu bisa cepat jadi mitos, jadi legenda lokal. Yang pasti, entah itu tendangan jauh atau gocekan, pesannya sama. Gol itu istimewa. Benar juga. Yang penting gol itu mengunci kemenangan 2-0 dan status juara untuk PS Daegun. Tepat. Kemenangan ini memastikan PS Daegun memuncaki klasemen akhir dengan 7 poin. Hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali seri. Sebuah pencapaian yang, ya, bersejarah. Gelar perdana bagi mereka. Kemenangan ini jelas bukan kebetulan ya. Pelatih kepala PS Daegun, Ali Usman, menyoroti satu hal penting dari para pemainnya. Apa itu? Dia bilang, satu hal yang saya banggakan sama adik-adik ini adalah semangat dan pantang menyerah. Mentalitas. Kunci dari segalanya. Dan semangat itu kayaknya menular ke seluruh penjuru Lombok Utara. Benar. Para supporter langsung menggelar konvoi kemenangan. Bahkan Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar ikut nonton loh, walau lewat siaran langsung. Wah, serius? Serius. Dan beliau langsung kasih ucapan selamat plus janji dukungan buat putaran nasional. Ini menunjukkan kemenangan ini bukan cuma milik klub. Jadi ini bukan sekedar kemenangan tim, tapi kemenangan seluruh masyarakat, kemenangan satu kabupaten. Tepat sekali. Ketua Aska PSSI Lombok Utara, Raden Nuna Abriyadi, menegaskan kalau pencapaian ini adalah buah dari persiapan panjang. Ini bukan hasil instan. Persiapan panjang gimana maksudnya? Mereka secara konsisten melakukan pembinaan usia dini, menggelar kompetisi reguler, jadi ini adalah bukti bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Kemenangan ini itu puncaknya, puncak dari sebuah sistem yang coba mereka bangun di level lokal. Oke. Dari euforia kemenangan, sekarang kita geser Nah, ini dia. ke sisi lain yang tak kalah ramai dibicarakan. Di tengah sukacita,
ada ganjalan besar, trofi juara. Ini kritik yang sangat tajam dan datangnya langsung dari Sekretaris Askap PSSI KLU, Budiawan SH. Beliau secara blak-blakan menyebut trofi yang diberikan itu Apa katanya? mirip dengan Liga RT, menyambut 17-an atau menyambut Maulid. Wow, itu analogi yang, nusuk banget sih. Nusuk banget, dia nggak bilang pialanya jelek, tapi dia membandingkannya dengan sesuatu yang semua orang tahu standarnya seperti apa. Piala 17-an kan kita semua kebayang ya? Iya. Itu kritik yang keras. Dan bukan cuma soal trofi kan, ada masalah lain juga. Bukan hanya itu, ia juga menyoroti kalau hadiah untuk juara disebut nihil, nol, tidak ada sama sekali. Sebentar, nihil, maksudnya nggak ada hadiah uang? Sama sekali, dan ini ternyata bukan masalah baru, tapi sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia mempertanyakan komitmen Asprof PSSI NTB yang dinilai cuma sekedar menjalankan kewajiban kompetisi, tapi tanpa memberikan penghargaan yang layak. Di sini jadi makin menarik. Budiawan juga mengungkit soal finansial ya kan? Animo penonton tahun ini kan luar biasa tinggi katanya. Betul sekali, Sampai harga tiket dinaikkan dari 10.000 jadi 20.000 rupiah. 2 kali lipat. Pertanyaannya jadi jelas dan logis banget. Kemana larinya uang tiket itu? Kenapa untuk membeli trofi yang layak saja tidak bisa? Nah, itu dia pertanyaan intinya. Ini menyentuh isu yang lebih dalam, transparansi. Ketika pemasukan jelas naik, tapi output penghargaan malah turun kualitasnya, ya wajar kalau muncul kecurigaan. Merusak kepercayaan ya. Tepat. Kepercayaan antara klub dengan induk organisasinya. Dan situasinya diperkeruh dengan beredarnya sebuah flyer di media sosial. Oh ya, flyer itu. Ada gambar gubernur NTB dan menjanjikan hadiah bagi para juara. Ini jadi viral dan ya makin runyam situasinya. Itu seperti menambahkan bensin ke dalam api. Flyer itu entah siapa yang buat, menciptakan ekspektasi palsu. Dan ketika ternyata nggak ada realisasinya, yang dirugikan ya kredibilitas semua pihak dong. Dan sampai sekarang pihak Asprof belum kasih keterangan resmi soal itu. Menurut sumber kita, belum. Ini memperkuat persepsi adanya masalah komunikasi dan transparansi yang serius di tubuh organisasi. Oke, terlepas dari semua kontroversi itu, PS Daegun harus menatap ke depan. Mereka resmi melaju ke putaran nasional. Apa artinya ini bagi NTB secara keseluruhan? Ini sinyal yang sangat positif sebenarnya. PLT Ketua Asprof PSSI NTB Muhammad Fasih menyatakan bahwa berkat tingginya jumlah peserta, NTB sudah mengantongi 2 slot pasti untuk putaran nasional. Oh, jadi bukan cuma PS Daegun? Bukan, Persebi Bima sebagai runner-up juga ikut. Mereka lagi mengupayakan slot ketiga. Jadi ada potensi 3 tim dari NTB berlaga di tingkat nasional. Wow, itu bagus. Tapi tantangannya pasti tidak mudah, terutama yaitu tadi, soal finansial. Betul. Tapi Askap PSSI KLU mengaku sudah punya perhitungan matang. Mereka proaktif loh, sudah berkoordinasi dengan PSSI Pusat soal format kompetisi yang lebih sederhana untuk menekan biaya. Oke, jadi mereka nggak cuma mengeluh, tapi cari solusi juga ya? Tepat. Tapi ada tantangan lain yang lebih besar yang disorot oleh Asprof sendiri. Infrastruktur. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius membenahi fasilitas olahraga. Jadi kayak lempar tanggung jawab ya? Sedikit ironis kan? Asprof yang dikritik karena trofi, sekarang menunjuk jari ke Pemda soal infrastruktur. Ini gambaran ekosistem di mana setiap level saling lempar bola panas. Jadi kita melihat sebuah paradoks, di satu sisi ada prestasi dan semangat juang yang luar biasa dari klub, di sisi lain ada persoalan penghargaan, transparansi, dan infrastruktur dari level regulator. Benar. Pertanyaannya, mana yang akan lebih kuat mendorong perjalanan mereka di level nasional nanti? Semangat dari bawah atau hambatan dari atas? Perjalanan mereka di putaran nasional nanti bukan lagi cuma soal taktik di lapangan ya. Jauh lebih dari itu, ini akan menjadi pembuktian. Apakah semangat pantang menyerah itu cukup kuat untuk mengatasi berbagai hambatan sistemik? Kemenangan di NTB itu baru awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas cerita PS Daegun ini jauh lebih kompleks dari sekedar skor 2-0. Ini potret mini dari kondisi sepak bola kita di level akar rumput. Ada gairah yang meluap-luap dari bawah, tapi sering terbentur oleh dinding sistem yang dingin di atas. Itu tadi bahasan seru kita tentang kejayaan PS Daegun di tanah NTB. Satu hal yang pasti, meski piala atau trofi sempat jadi perdebatan netizen, semangat juang anak-anak Lombok Utara di lapangan adalah emas yang sesungguhnya. Selamat untuk sang juara. Terima kasih sudah dengerin obrolan kita kali ini. Jangan lupa,
Perjalanan PSI Daegun baru saja dimulai menuju putaran nasional. Apakah mereka bisa bicara banyak di level Indonesia atau justru langkahnya terhenti karena kurangnya dukungan infrastruktur? Kita kawal terus perjalanannya. Gimana menurut kalian soal trofi juara Liga 4 PSSI NTB kemarin? Apakah bentuk fisik piala itu benar-benar mewakili gengsi sebuah liga atau yang penting adalah tiket promosi ke nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar atau mention kami di media sosial. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dan ketinggalan update drama sepak bola paling hangat lainnya. Kami berdua pamit. Tetaplah bermain bola, karena di dalam bola segalanya bisa terjadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!